Oke, bersama dengan saya Pak Ochan dan bersama dengan sahabat saya adalah penasihat dari ICA, yang artinya Indonesian Chef Association. Dan inilah sahabat saya, Mas Win. Apa kabar Mas Win? Baik. ICA, ngomong-ngomong tentang ICA Mas, saya itu cuma tanya simpel. Indonesian Chef Association itu wadah apa meneh Mas? ICA, Indonesian Chef Association, itu wadah tukang masak di dapur. Ada yang hotel, memulai dari hotel, restoran, kafe, sampai catering. Jadi siapapun yang bekerja di dapur, dia bisa menjadi anggota ICA. Siapapun itu? Siapapun, orang yang bekerja di dapur. Berarti tidak harus chefnya? Enggak harus. Oke. Tapi setiap orang yang bekerja di dapur, dia bisa menjadi anggota ICA. Terus kalau misalnya untuk jadi ICA dan segala macam, apakah hanya orang-orang yang berada di industri, kita bicaranya food and beverage, ataukah terbuka untuk semua kalangan? Saat ini ICA terbuka untuk semua kalangan. Artinya meskipun mereka nggak bekerja di dapur, kalau mereka mencintai dunia kuliner, mereka bisa bergabung menjadi anggota ICA. Berarti kata kuncinya adalah pencinta kuliner. Ya. Apapun sesuatu yang berhubungan dengan kuliner. Betul. Ya. Ini bagaimana ceritanya Mas? Sejarahnya ICA itu Mas. Jadi gini, Tahun berapa sih Mas? ICA ini berdiri tahun 2007. Oke. Summit meeting pertama itu di Bandung. Ya. Waktu itu kepala terpilih presiden pertama Chef Sugiharta dari Bandung. Ya. Tapi dilanjutkan oleh Chef Henry Alexi Blom dari Bali. Nah, idenya mendirikan ICA adalah karena selama sebelum itu ICA berdiri, ada asosiasi-asosiasi chef yang lokal-lokal, artinya di setiap daerah itu ada, yang awalnya dimotori oleh ekspat. Jadi chef-chef asing yang bekerja di Indonesia. Oke. Nah, berangkat dari sana, teman-teman Indonesia lokal punya keinginan untuk membuat wadah khusus yang lokal dan bukan lagi daerah tetapi nasional. Bukan lagi daerah tapi nasional. Makanya tercetuslah ICA, Indonesian Chef Association ini. Berarti awalnya dulu adalah berarti orang-orang ekspatriat lah, sebut ya orang Londo kalau kita ngomong ya. Indonesia ini kabeh turis pokoknya apa kabeh ekspat ya bang Londo gitu. Orang-orang bule lah ya. Orang-orang bule itu bikin asosiasi untuk chefnya dulu, untuk bintang-bintang 4, bintang 5 ya pada waktu itu ya. Tahun-tahun zaman tuh tahun 70-an gitu betul. Iya, 80 sampai 90-an. Oh, 80 sampai 90-an. Masih ada. Masih ada ya. Setelah itu barusan dilanjutkan dengan ICA ini ya. Meskipun ICA berdiri, asosiasi mereka nggak otomatis bubar. Asosiasi mereka masih tetap eksis. Artinya berarti kehadiran ICA jadi kompetitor dong bagi mereka? Ya awalnya yang saya tahu menjadi kompetitor dulu. Tapi Awalnya, akhirnya ya mereka bisa memahami bahwa kita berjalan beriringan, sama-sama mewadahi para pekerja dapur. Para pekerja dapur ya. Jadi nggak lagi menjadi kompetitor gitu loh. Kayak begitu. Karena memang niatnya kita juga bukan untuk berkompetisi, enggak. Kalaupun kompetisi adalah kompetisi yang sehat gitu. Iya, artinya berarti kehadiran ICA berarti mulai tahun saya ulangi tahun 2007. 2007 sampai sekarang 2022 kurang lebih belasan tahun ya. Goalsnya itu apa? ICA? Idenya adalah untuk memasyarakatkan masakan Indonesia dan mengangkat masakan Indonesia ke level yang lebih tinggi, yaitu internasional. Oke. Artinya berarti ketika tahun 2007 itu Anda ingin mendirikan di situ berarti makanan Indonesia dianggap sebelah mata. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Bahkan di negeri sendiri pun masakan Indonesia masih kurang. Iya. Banyak tamu-tamu lokal pun datang ke Bali, yang dimakan bukan masakan Indonesia, lebih memilih ke
western food, Oke. dan lain-lain gitu. Oke. Artinya berarti orang lebih masih ibaratnya beda berarti dengan sosialisasi kalau kita bicara negeri sebelah nggak usah saya sebut negaranya. Tapi mereka tuh pengennya misalnya khas ini dicobai, misalnya atau misalnya belahan benua lain, Timur Tengah gitu yang dicoba adalah Timur Tengah. Atau kalau kita ke Hong Kong gitu misalnya, itu berarti yang dicoba kan masakan Hong Kong di Indonesia belum sampai di level itu ya. Tapi goalsnya adalah sampai di level itu ya. Iya, betul. Oke. Berarti Jawa Timur aja udah berapa ijazah? Di Jawa Timur Surabaya. Yang di Surabaya adalah BPD. Surabaya sebagai Kemudian BPD-nya ya. di bawahnya ada tingkat kabupaten, itu adalah BPC, Badan Pengurus Cabang. Badan Pengurus Cabang. Nah itu ada di beberapa kabupaten. Berapa kota tuh? Saat ini kalau nggak salah di Jawa Timur ada 6 Sudah ada 6 ya. yang sudah berdiri. Malang, Sidoarjo, Malang, Sidoarjo, Banyuwangi, Banyuwangi, Kediri, Gresik. Kegiatan yang istilahnya yang diajarkan Ica selama ini. Orang itu biasanya baca apa? Ica, ICE, apa Mas? Umum orang menyebut karena kita ini Indonesia ya Ica kebanyakan. Oh, berarti pada Lebih kayak simpel. anu ya, pada kayak film sinetron zaman biyen ya. Aci. Ah. Pada ACI. Aku cinta Indonesia ya. Bacanya juga Aci ya. Ini kan Ica kan ya. Ica. Orang banyak menyebut Ica gitu aja. Terus kegiatan yang dilakukan itu apa aja? Mas? Untuk agenda rutin sih di BPD maupun BPJ setahu saya seperti gathering itu sifatnya sebenarnya fun. Itu ajang silaturahmi para anggota ICA yang diselenggarakan per 2 bulan atau per 3 bulan sekali. Oke. Normal. Normally. Nah, kecuali ada kerjasama dengan pihak luar yaitu sponsor, mungkin menyelenggarakan event-event lomba kuliner seperti lomba masak. Nah itu sifatnya insidental lah. Insidental ya. Nah, Iya. Terus kalau yang seperti meeting itu kan berarti kan luar biasa ya. Berarti saya bayangin kalau sudah ada running puluhan tahun, artinya berarti membernya sudah berapa ini Mas kalau boleh tahu yang senasional? member nasional Berapa ribu gitu? ribuan Pak, besar Pak. Ribuan ya? Nah, karena kalau mengacu ke nomor terakhir yang sempat saya ingat itu Wah, Anda itu ADART beneran. Sampai bahasa ini nomor terakhir. itu sudah udah di atas 7.000-an. Wow, 7.000. Nah, dan kita memang bukan hanya di dalam negeri, tapi ada beberapa di luar negeri, Di luar negeri. anggota ICA. Oh, bisa gitu? Dan bahkan kita sudah membentuk beberapa itu menjadi ambasador ICA. Ambasador Kalau ICA. komunitas ICA kebetulan cukup banyak di sana. Itu di negara-negara mana aja, Mas? Mulai ada di Timur Tengah, di Amerika ada. Artinya, nah ini yang menarik. Di sini adalah berarti istilahnya chefnya atau orang-orang yang di dapur ya, saya sebut karena terlalu luas ya kalau chef ini memang terlalu sempit ya. Itu berarti industri orang-orang tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu berarti jumlahnya banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Banyak. Terutama Timur Tengah ya? Timur Tengah. Timur Tengah itu sudah pokoknya kumpul ngono. Kira-kira Anda kalau jual rawon di sana Laku. Itu sudah sampai ke berapa negara tuh, Mas? Untuk angka pastinya saya kurang paham ya, tetapi Yang pasti udah buka cabang Timur Tengah berarti. Hong Kong ada, Mas? Belum? Hong Kong belum. Mas. Di Timur Tengah, Amerika, Eropa sudah ada. Eropa sudah ada. Ada. Berarti ada banyak tenaga kerja kita yang kerja di Europe yang di dapur itu banyak. Oke. Terus kalau di artinya kalau syaratnya jadi member itu apa aja?
Untuk syarat menjadi member sederhana, hanya yang penting kalau misalnya mereka bukan pekerja dapur, mereka mencintai dunia kuliner, buka webnya IJA, web untuk ada registrasi, ada webnya, di situ ada apa-apa yang mesti diisi, paling hanya data diri, itu sudah cukup dengan membayar biaya registrasi. Biaya registrasi. Ya. Pak, gampang kan, cuma ngisi, klik, Anda bisa browsing di sana, sudah langsung bayar register, udah jadi. Sesimpel itu Mas ya? Simpel banget. Sesimpel banget itu. Iya. Kalau sesimpel artinya berarti IJA berarti sebuah organization yang bersifat for public, artinya terbuka ya? Iya, betul. Betul-betul terbuka kan? Artinya kalau misalnya kita cuma sekedar chef nih, ini chef khusus ini, berarti kan hanya chef aja kan? Iya. Tapi kalau ini sudah terbuka ya? Terbuka. Oke, masih banyak hal-hal yang menarik untuk membahas tentang IJA, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Here we go and check it out. Thank you, Mas.